Jindan disebut mata-mata oleh Firdaus. Nah itulah kacau itu, mata-mata. Strategi perang kalau kita bawa war, oh ini mata-mata, hancur, bakal hancur. Bakal hancur strategi perang. Dan jangan sekali bilang mata-mata, jangan sekali-kali bilang mata-mata ya, ketika yang lagi naik. Mohon maaf sebelumnya. Jadi sama sekali Jindan nggak ada. Tidak ada kata untuk mata-mata dan tidak ada niat jahat dimanapun. Pokoknya semua yang berkaitan dengan ini, ketika ada yang menyerang dukun, kita yang sikat. Sebenarnya Jindan bukan beralih kubu ya. Jindan itu dipasang oleh Haji Ridwan. Sebenarnya hari ini baru saya buka, dipasang oleh Haji Ridwan untuk memantau pergerakan Marcel Radival, si DC dan Dr. RL. Gitu. Jindan tetap memberikan info kepada kita. Nggak ada masalah sama kita. Nggak ada masalah. Telepon-teleponan juga sering. Ya Kiai juga sama kita sering telepon-telepon. Nggak ada masalah. Karena beberapa waktu lalu kita memang sengaja lepas dia untuk ke sana. Itu sandiwara semua itu. Sandiwara semua. Ya istilahnya itu saya rasa sandiwara semua lah. Karena kita hubungannya tetap baik kok. Dan Jindan tetap memberikan informasi kepada kita. Gerakan-gerakan mereka. Dari abang gimana? Ya kan saya sudah bilang dari awal, dia itu sebenarnya dukun dari awal. Gitu loh. Dukun di tengah jalan akhirnya saya sempat salah paham juga. Saya pikir si Jindan ini membelot gitu kan. Loh kok membelot? Saya tegur Pak Haji Ridwan. Ya ternyata memang settingan kita itu settingan tim saya itu memang disuruh ke sana dulu. Disuruh memberikan info-info, tapi sekarang udah terbuka semua, udah bebas, dan info-info dari sana tetap masuk ke kita, masuk semua info-info. Dia cuma satu, kita fokus, misalnya kan dia kan pengacara dukun, udah fokus ke dukun aja. Terus ini melibatkan kerajaan segala rupa, apa keturunan raja dan lain-lain, dan apa ya, habaib atau siapa habaib ya. Janganlah, udah fokus ke perdukunan aja. Nantinya nih organisasi perdukunan atau lain-lain itu kan semuanya adat budaya ya, harus kita lestarikan ya kan. Memang sejak zaman dahulu juga udah ada perdukunan, udah ada yang lain ya kan, debus segala rupa ya kan. Udah tadi kan pengacara dukun, udah fokus ke perdukunan. Jangan sampai nanti tadi pengacara dukun, kok sekarang nih sultan segala rupa ini mau dilaporan, nanti jadi bahan ketahuan orang, nanti muncul tuh banyak, termasuk dorongan ketika Firdaus mengatakan apa aja belum terdaftar segala rupa. Hei, jangan salah. Saya pribadi, kamu menyangkut pautkan tentang habaib, kamu menyangkut sekarang yang terbaru tentang kerajaan. Ingat, saya pribadi habaib, kata kamu belum terdaftar, belum ini. Tapi almarhum abah saya udah terdaftar. Nah, kalau boleh itu boleh kamu tanyakan di Palembang, karena apa? Robito Palembang tinggal menyalin saja. Nasab saya sudah orang yang pada tahu semua gitu. Jadi dan kemarin dari pihak Robito mengklarifikasi belum terdaftar ya. Yeah. Nah, alhamdulillah beliau udah mengontak ke orang saya, alhamdulillah beliau. Nah, jadi kalau menanyakan nasab saya langsung aja ke Muhadzir bin Hamzah. Langsung aja. Itu beliau di Palembang. Itu beliau ngurusin nasab saya. Almarhum abah saya udah terdaftar. Terdaftar dari beliau dari Palembang, terdaftar sudah. Jadi kalau jadi saya tinggal masuk aja. kalau khusus Jindan terdaftarnya di Palembang. Lagi gitu. diproses ini. Lagi diproses ini sekitar waktu 5 hari, antara 5 hari 10 hari lagi lah. Oh, itu formulir buat proses. Buat proses itu langsung dari Robito Alawin dan ketika saya mendengar saya ini dikatakan Habib palsu atau Habib KW atau apa-apa, saya sih bodoh amat ya. Yang namanya habaib itu bukan ketika dia pintar, ketika dia memiliki ilmu, habaib bukan. Tapi habaib itu udah silsilah keturunan gitu. Iya. Respect lah karena dia ngakunya Habib kan, cucu Mbah Priuk. Jadi saya manggilnya habaib, saya menghargai banget, sangat menghargai para habaib, para juriat ya. Syahid, habaib ya, Syarif, Syarifah. Saya sangat menghargai dan menjunjung tinggi itu. Makanya saya hargai itu. Walaupun dia masih muda lebih dari saya gitu. Tapi makin ngaco gitu. Saya semacam kok ini saya bilang Habib, padahal ini bukan Habib gitu. Lalu dia
ngasih tahu ke saya, memberitahu bahwa katanya dia mulai mendaftar nasabnya ke Robito Alawin. Nggak tahu sampai sekarang, nggak tahu, baru mulai daftar sih. Tahu diakui atau enggak saya nggak tahu. Gitu. Untuk sementara ini saya bilang itu Habib ilegal. Oh, bilang bukan dukun. Ya kalau bukan dukun ngapain dia nongkrong di sini, orang judulnya aja antara dukun dengan dukun. Ini kan persengketaan antara dukun Marcel Radival, dukun merah, ngata-ngatai dukun Ridwan dengan dukun palsu, dukun tipu dan dukun cabul, kan gitu awalnya. Dukun sama dukun ribut. Tahu-tahu yang kita butuhin sebagai pelapor dan saksi adalah dukun, kan gitu. Lalu si Jindan ini ngajukan nama. Saya ikut juga deh. Tolong wawancara saya ikut, ajak dong. Kan gitu. Makin kesini waktu podcast saya dengan Dr. Richard Lee itu viral dia masalah jarum suntik, akhirnya kan bikin album sama si Dennis. Lalu dia nggak ngaku dukun, jangan cuci tangan. Ini masalah dukun. Kamu juga ngaku cucunya Mbak Priuk, pertanggungjawabkan mana cucunya Mbak Priuk? Ya jelas pansos lah. Gimana orang lagi ada acara perdukunan dia masuk, atau dia nggak ngaku dukun? Gitu loh. Emang kita ngomongin masalah kehabaiban kan enggak? Saya jujur ngomong, saya nggak terima. Gitu loh. Nama-nama Habib dicemarkan, saya nggak terima. Saya sebagai generasi sultan, saya nggak terima. Nah, kita ini lagi membahas masalah perdukunan. Tahu-tahu ada anak ini jin dari mana ngaku Habib, tahu-tahu kabur gitu kan. Saya bukan dukun. Akhirnya bikin video klip tentang dukun pula, kan lucu. Lalu dia bikin podcast belaga kayak dukun, nyembur-nyemburin air, nyembur-nyemburin orang, belaga gitu. Sebenarnya gimana sih, lu bilang bukan dukun tapi lu masih ngelakuin praktek perdukunan. Ya bisa jadilah Haji Ridwan juga salah. Kenapa dia mundur? Harusnya dia tekankan ke muridnya, masa dia takut sama muridnya? Ya itulah yang saya bilang tadi, dia memanfaatkan momen para dukun, akhirnya dia cuci tangan. Lagi viral-viral masalah bahasa dia kan, yang lagi jadi gimmick ini kan, yang ente kadang-kadang apa segala itu jadi viral. Dennis lihat itu mungkin dijadikan bahan untuk menaikkan popularitasnya Dennis juga kan, dibikin album bersama Dennis kan gitu. Iya, Nanti jadi- saya belum lihat video klipnya. Tapi untuk sementara kami mengamini, karena karya anak bangsa ini kan harus kita dukung ya. Karena saya beberapa kali juga saya mensupport Dennis Karista, biar gimana kan dia mungkin nyari duitnya di YouTuber gitu kan, dan jual bunga gitu. Saya dukung aja untuk mempromokan dirinya gitu. Tapi kalau lagunya impactnya itu jadi impact negatif bagi organisasi dukun, ya kami ambil langkah hukum lagi kan gitu. Setelah lagu ini keluar, kita lihat dulu, kita baca lagu ini untuk apa. Kalau ada bahasa dukun itu cabul, dukun itu penipu, ya kita lapor lagi dengan laporan baru kan gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.